Sistem ekonomi liberal, Afan 2. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Tapi kamu harus tonton sampai akhir video ini ya. Iya deh. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Amelia, biasa dipanggil Salva. Di sini Salva akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri negara penganut dari ekonomi liberal. Kalian tahu nggak apa itu ekonomi liberal? Kalau belum tahu, mari kita pelajarin sama-sama. Let's check it out. Yang pertama, pengertian ekonomi liberal. Ekonomi liberal atau kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan pada bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya dan campur tangan pemerintah diusahakan sekecil-kecilnya. Yang kedua adalah ciri-ciri ekonomi liberal. Yang pertama, adanya pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, alat-alat produksi berada di tangan individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan. Yang keempat, perekonomian diatur oleh pasar. Yang kelima, motif yang menggerakkan perekonomian adalah mencari laba. Nah, setelah kita tahu apa itu ekonomi liberal, kita pasti bertanya-tanya, Siapa sih yang menggunakan sistem perekonomian yang begini? Ternyata, negara yang menggunakan atau pengaruh dari ekonomi ini adalah Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, dan Jepang. Itu dia penjelasan dari pengertian, ciri-ciri, dan negara penganut. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Dan jika masih ada kekurangan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Nah itu dia ekonomi liberal Dora. Teras kelebihan dan kekurangannya ada enggak Alex? Ya jelas ada. Berikut penjelasannya. Hai guys, perkenalkan nama saya Ridwananda Ilai Putra. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Kalau begitu, kita pelajari sama-sama yuk. Kamu bertanya-tanya, apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Ya udah, sini biar aku kasih tahu ya. Jadi, kelebihannya itu adalah yang pertama, menimbulkan dan meningkatkan persaingan untuk maju. Yang kedua, hak dalam memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Yang ketiga, faktor produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, semua pihak mempunyai hak dalam memilih sumber produksi. Yang kelima, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang-barang. Yang keenam, menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam memanfaatkan kegiatan ekonomi. Nah, jadi itu adalah beberapa dari kelebihannya. Sementara itu, kekurangannya ada dua. Yang pertama, tidak adanya persaingan yang sempurna. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan secara efisien. Jadi, itu tadi adalah penjelasan dari kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, dan jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Tunggu dulu Dora, masih ada yang harus kita pelajari yaitu tentang teori dan pelapur ekonomi liberal. Teori dan pelapur, Afan 2. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Piugardara Mulyani. Oh iya, di sini aku bakalan ngejelasin tentang teori dan pelopor dari sistem ekonomi liberal. Kira-kira apa aja ya teori dan siapa saja ya pelopor dari sistem ekonomi liberal ini? Kalian penasaran? Aku juga lebih penasaran nih teman-teman. Gimana kita pelajari bersama-sama? Simak penjelasannya dengan baik ya.
Jadi, teori ekonomi liberal hadir akibat terfokusnya permasalahan pengaturan ekonomi yang hanya terpusat dan mendominasi dalam negara Eropa antara abad ke-16 dan ke-17 yang dilakukan oleh kaum merkantilisme dengan teori dan kebijakan mensubordinatkan ekonomi pada politik. Di mana hal ini dipelopori oleh Adam Smith yang kemudian dikenal sebagai Bapak Ekonomi Liberal. Ia yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam hal ini, pemerintah tidak boleh ikut campur. Sesuai dengan teori liberal yang yakin terhadap kemajuan dan adanya keuntungan timbal balik, bukan hanya itu, Smith pun menambahkan beberapa komponen lainnya dalam pemikiran liberal yang cukup penting, yakni mengenai pasar merupakan sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan. Sedangkan keikutsertaan pemerintah dan politik hal sebaliknya, tidak ekonomis, kemunduran dan dapat menyebabkan konflik. Nah, itu saja penjelasan dari teori dan siapa saja pelopor dari sistem ekonomi liberal, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita tentang sistem ekonomi liberal. Sampai jumpa di next video. Jika kami masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apakah kamu sudah paham, Dora? Terima kasih, Alex. Aku sudah paham. Okay, see you later. See you. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.